Sini ya positioningnya di mana tadi kita ada Elsu, Elander juga. Berarti kan sebenarnya emang late game Archangel kuat. Cuman emang di early ini bakal menjadi PR tersendiri karena mereka bakal pasti dipaksa adu gebuk sama Dewa terus ini. Dan oke, kita bakal coba sini untuk di match pertama kita ini dari Dewa United Esports menghadapi Archangel Divine. Oh, mapnya keren banget. Mata gue dimanjain banget sama map patch baru ini aja. Iya bener-bener ini keren banget ya, ini keren banget dimana ini udah masuk ke map 4.0 di sini. Waduh emang anniversary AOV selalu mengupgrade lagi mapnya, keren banget. Dan kita bakal menunggu, tapi kalau kita juga nampaknya dari arah DS Lane ada dari Zero dengan Elsunya udah dijaga oleh Movers, oleh Tachinya. Dan ya nampaknya sementara bisa dipoknya aja sementara di sisi lain dari arah mid ada Senko yang udah mencicil aja oleh 44 AP. Ini menarik banget ya. Pikan Elsu dari tim Archangel ini bener-bener di luar banget gitu. Tiba-tiba seorang Zero yang pakai Elsu dan Albion ini dia pakai Omennya gitu. Omen. Dan laning PC juga beda. Elsunya di DS, Omennya di Abyssal. Bener banget. Karena emang ya tadi kembali lagi ya, mungkin apakah emang dari Archangel pengen kontes persenjataan doang, dan kita lihat ini pun juga benar. Dan Sentinela pun juga akan langsung diambil aja oleh Archangel Divine karena sekali lagi ini goldnya tuh di area sekitar. Jadi teman-teman akan dapat gold juga, bisa ngambil keunggulan di awalnya nih. Iya. Kalau abis ngambil Sentinel, kumpul, terus diam dulu sampai ada cahaya datang. Jangan kabur. Jangan cabut. Saya pernah dulu sosok lincah biar keren kan. Gak dapet. Jangan, harus diem aja. 1,5 detik kalau gue nggak salah. Kalau gue nggak 1,5 detik di sini ya. Dan kita masih sini so far masih coba main save aja dari kedua tim, masih belum ada yang beli inisiasi duluan. Cuman kalau kita perhatikan tadi ya, emang ini dari Dewa mereka lebih agresif ya. Mereka lebih berani untuk ngambil di bush, nge-zoning ke arah Archangel. Sementara kita sini dari Abyssal Dragon udah dikirim 4 orang dari Archangel, sementara dari Dewa akan berkumpul di 4 juga, bahkan 5 karena Fadil akan mengambil ke arah akan coba diadur sini. Dari Wiro pasti udah berhasil ngambil Abyssal Dragonnya, Cataclysm Connect 4 di sana. Ntar kalau kita pantau dari Albion, dapat besar dan first blood buat Assurity. Sementara Movers harus tumbang juga oleh satu Marcel dan what a play di sini dari Dewa United Esports. 3 kill masih didapatkan. Oke, itu tadi untuk perebutan di Abyssalnya. Sebenarnya dari Wirau bagus banget panisnya, dia sempat dapetin panis dan dapetin Abyssalnya. Cuman dia harus kehilangan 3 orang dan juga resource-nya di buff biru dan juga creep kecilnya. Dan menurut gua ini lebih untung ke arah Dewa United dibanding Archangel. Karena yang mati juga Wirau gitu. Bener. Wirau juga tumbang di sana. Dan ini ya tadi seperti yang Aldi bilang ya, dimana early memang pasti lebih unggul Dewa United karena mereka bisa lebih gebuk lah ibaratnya dalam artian dibandingkan dengan dari Archangel Divine. Sementara kalau kita lihat pun juga ya meskipun Archangel kerugian, tapi menurut gua gak ada masalah juga karena mereka paling nggak masih menyimpan buffnya ya. Sini buff Abyssal artinya mereka bisa clearing creep lebih cepat, jungling mereka juga lebih cepat, sehingga dari Wira pun juga bisa ikut cepat bantu untuk rotasi aja. Betul. Tapi di sini tadi selain dari tim Dewanya yang warnya tahu nggak kenapa tadi tim Dewa bisa menang? Kenapa? Karena tim Dewa CC-nya lebih bagus dan lebih banyak dibanding tim Archangel gitu untuk war di early game gitu. Bener. Dari Illumianya, terus Zukanya juga tadi waktu dia ultimate ke arah Elandor tuh langsung hilang Wiraunya. Bener. Tadi langsung tumbang, bener memang cepet banget ya di sini. Bahkan tadi ya Assurity itu juga langsung loncat ke sana dan sakit banget itu, langsung tumbang aja. Dan ya memang kembali lagi ya, mungkin ya inilah ya, mungkin PR-nya dengan bermain 2 Archer di mana pastinya squishy banget ya untuk komposisinya. Betul sehingga banget. Dari seorang Zukanya pasti enak banget untuk bisa mencuri satu. Sementara kalau kita lihat pun juga tadi masih coba untuk menunggu-nunggu aja sini, masih coba bermain safe aja. Sementara ya Zero pun juga dengan snapnya sakit banget karena Enik harus berhati-hati dan mencoba untuk mencuri tapi tidak bisa, berhasil diambil oleh Dewa United. Oke, dan sekarang dari tim Archangel juga dia udah ngerubah laningnya ya, Omen sama Elsunya sekarang dirubah. Omennya balik lagi ke habitatnya di DS dan Elsu udah balik ke Abyssal ya. Dan tim Dewa juga di sini nggak bakal ngebiarin Archangel buat ngambil DS secara gratis juga, tetap bakal di zoning gitu. Yes, betul banget. Dan tapi kalau menurut Aldi sendiri ya, ini kan benar-benar dari segi zoningnya juga dari Dewa lebih berani ya tadi kalau kita perhatikan ya, di mana mereka berkumpul 3 ngeras ke arah mid. Tapi dari Archangel sendiri sebenarnya apakah ini memang ini udah mulai pertanda banget atau sebenarnya bagi Archangel sabar dulu aja, akan ada momennya nih buat Archangel? Untuk Archangelnya sih ini menurut gua dengan komposisi ini momennya cuman dari Elandornya sih. Oke. Selain Elandor kayaknya no moment. Masih di counter banget sama Dewa, cuman masih ada harapan dari Tachi, Omen sama si Elandor ini. Tachi sama Omen itu bisa buat engage dan Elandornya bisa buat finishing di warnya gitu. Oke. Tapi berarti kan tadi kan ini kan berarti bener-bener Archangel bermain sabar banget ya. Artinya kalau memang bener-bener bergantung dengan Elandor, ini berarti bakal sabar banget Archangel untuk bisa farming dulu,
benar-benar nunggu Wirau-nya untuk bisa memberikan resource tambahan lagi untuk bisa mengkontes. Sementara kita sini nih dari Movers maju ke depan, tapi kita sini masih coba saling adu-adu aja, tapi nggak masalah karena Archangel fokusnya ke arah Dark Flare. Tadi kita silakan berhasil diambil cepet banget ambilnya dan berhasil disecure oleh Wirau kembali. Dan ini berarti emang kalau kita emang secara objektivitas emang Archangel lebih unggul ya di sini banding dari Dewa United Esports. Oke, sekarang di arah top lane kayaknya Archangel bakal coba punya dan beranjak langsung di posisi sementara Fortune Rope akan coba untuk melindungi aja. Ada double trouble di sana lagi connect tapi Cataclysm tidak kena siapa-siapa, sayang sekali. Dan kita sudah 0-0. Oh my god, 44 AP hampir tumbang dan Spirit Sentinel di waktu yang bersamaan muncul berhasil disecure lagi oleh Archangel dan network sedikit demi sedikit mau dikejar oleh Archangel Divine. Oke, di sini Movers masih tetap stay di atas ya. Wirau ini juga masih sabar banget untuk objektif ngambil tower di atas ya. Dan oke, ini fix bakal free tower untuk Archangel Divine. Ya sebenarnya dan Dewa pun juga memang udah ngelepas kayak udah. Tidak bisa ini terlalu berbahaya. Dan karena juga emang mungkin ya udah dapat buff DS juga, rugi banget ya kalau sampai towernya nggak diambil. Jadi ada rasanya akan cepet aja dan bener aja bahkan mereka nge-push arah tower 2. Sementara kita sini ada dari Malcolm Danter dari Fortune Rapi maju ke depan. Sementara silang dari Movers masih bertangga double connect arah Movers. Sementara kita sini tapi Fortune Rapi udah bonyok banget. Wirau sakit banget. Tapi di sisi lain apakah ada Asioreti merubah serang Albion di arah dari Abyssal dan bahkan tower kedua berhasil diambil oleh Dewa United Esports. Gila, keren banget dari Dewa. Dia benar-benar nggak berhenti gitu pola pikir. Ketika tower di atas dipaksa sama Archangel, mereka juga nggak mau ikhlas-ikhlas gitu. Mereka cari cara lain dan mereka melihat di sisi kanan Omennya. Setelah Omennya dibunuh, dia dapetin 2 tower di arah kanan dan ini lebih condong masih untung ke Dewa United dibanding Archangel gitu. Benar dan di atasnya juga nggak jebol ya. Di atasnya juga nggak jebol di sini dan menurut gue bagus juga. Kita nggak tahu ya apakah mungkin sama Archangel terlalu lama mungkin di RDA sehingga dari Abyssal bisa diambil aja oleh dari tim Dewa United Esports. Sementara kita sini Cataclysm connect ke arah 4. Sementara kita sini dari Albion. Udah segar banget. Bahkan double trouble connect. Dan tower akan berhasil diambil. Sementara di sisi lain dari Movers akan beradu dengan Fortune AP. Cuman nampaknya nggak akan ada kelanjutan. Dan tower atas pun juga berhasil diambil oleh Dewa United Esports nih Aldi. Yang bikin lama tadi ngambil tower di arah top lane tadi itu sebenarnya tuh gara-gara katalismnya si Illumia sama ada skill 2 dari si Richter itu sih. Richternya nggak mati-mati, dia masih bisa bertahan invisible dan itu bener-bener ngebuang waktu banget buat anak Archangel gitu Lingga. Bener-bener dan kita pun juga nampaknya sini dari Dewa United Esports udah mulai nge-zoning out nih ya. Karena dari Archangel Divine dimana dari Archangel udah mulai nggak bisa terlalu nyaman juga nih ngambil jungle-nya. Karena kita lihat sini juga dari Asioreti bersama dengan Casey pun juga kalau kita berdua mulu nih. Apa 2 tanding berdan ini bener-bener bahaya banget buat Elandor aka Wirau. Karena kalau digebuk bisa langsung tumbang langsung hilang dari peredaran nampaknya Elandor ini. Bahkan Omen yang punya itu darahnya tebel banget, punya defense bisa mati juga sama 2 orang dalam tower. Bener banget. Dan Holy Dragon akan diambil di sini dan wow ini bakal bagus banget sini. Artinya dia nge-push creepnya juga lebih cepat. Dia juga dapat tambahan damage juga di sana. Sementara sini dari Cataclysm. Di sini maksudnya tambahan defense bukan tag. Sementara di sisi lain juga kita sini dari seorang Senko. Udah langsung coba untuk blocking gara Casey dan Fortune PT2 udah boyok sekali. Tapi kalau kita sini nggak jadi masalah karena emang kembali lagi buat Dewa United yang penting adalah zoning out dan 0-0. Aduh, dikit lagi. Double trouble tidak mengenai dan berhasil pulang dari 0-0 tapi itu dikit lagi Aldi. Oh enggak ada katalism dia Liga. Bener, dari Illumianya kalau ada mungkin itu 0-0 bakal mati. Tadi gue bilang dari awal ya, waktu pikan Illumia itu bener-bener bagus banget karena dari tim Archangel Divine ini dia punya hero-hero kayak Elsu ini keganggu banget sama Illumia gitu. Tadi waktu dia ngeker kena dorong ke cancel, lagi ngeker kena lagi ke cancel, darahnya habis pulang, mau pulang katalism, anjir kata bener dia. banget, makanya tadi bener ya tadi yang lo bilang ya di mana nih bener-bener lengkap juga dari Dewa ya, jadi komposisinya di mana mereka punya, mereka adu gebuk juga bisa, sementara Archangel bener-bener berhati-hati banget, dijaga jarak banget karena kalau sampai sedikit aja mereka offset, mereka bisa langsung di pick off 2 pemain di sana, dari zona Zukanya pun juga bisa nge-pick off dari samping, sementara kita sini Movers pun juga tadi, waduh ini mereka yang inisiasi duluan tapi Movers yang bonyok, sementara ada double dan bertambah dengan Cataclysm dari Fadel berubah 0-0 dan pastinya tower middle akan diambil aja oleh Dewa United Esports tapi mereka tidak akan berhenti begitu aja, akan maju kembali menzonik lagi ke arah tim Archangel
dan double trouble yang bagus banget dari Enix, dan itu membuat Infinite Slayer bisa diambil oleh Dewa United Esports. Bagus banget double trouble yang connect ke arah 0-0 dan juga disambut dengan Mark of Hunter dari 44 AP gitu loh. Oh, ditambah lagi tadi Catalysm juga segala macam gitu ya. Betul banget, betul sebentar ke sini dari Arcangel. Ini kita bilang nih, Arcangel ya sudah, dia cuma pokin-pokin dari jauh. Kalaupun gagal ya sudah dia mundur lagi. Sementara dari Dewa ya silakan serang aku gitu. Sebenarnya ada sih satu posisi Arcangel bisa menangin game ini dengan cara apa sebenarnya? Dengan cara lu mainin satu lane aja, nggak usah kebencar. Karena kalau lu mencar lu bakal susah banget gitu. Apalagi 0-0 tuh rawan kalau nggak ada support. Tadi sekalinya tacinya dapat info tacinya jauh, langsung di double trouble 0-0-nya gitu. Oke, bener ini. Yang tadi kan bener ya, kalau ketika mereka sempat berpisah sedikit tadi ya langsung di pick off aja. Betul. Cuman yang jadi masalah adalah kalau mereka berpisah, ini berarti kan dua lane bawahnya ini kan bisa diambil nih. Ini lagi hebat ntar kita sini. Langsung dikeluarkan lagi, ntar kita juga ada Asyoreti. Langsung dikata Klisum, kode-kode Batiro di sana. Dan Fortune apa yang berbuat Raldion. Kita lihat ini juga masih ada yang diprosekukan oleh Buffer untuk bisa menahan diri. Tapi dari tower middle bukan diambil. Dan kita bakal melihat sini masih berjalan dengan nyaman di sana untuk Slayernya. Maju ke arah dari tower ketiga untuk menembuskan arti kita sini dari tim Dewa United Esports. Masih menahan diri tapi nampaknya nggak dilanjutin karena kereta belum berjalan. Tapi hati-hati, midnya juga udah berjalan dan udah mulai ngezone dan ini semakin sulit buat Archangel Divine. Archangel Defense sekali lagi harus lebih sabar lagi untuk timnya. Biar nggak ada yang kena pick off lagi, apalagi sama Illumia-nya ini. Dia paling waspada sebenarnya sama Richard ya. Richardnya masuknya tuh suka saya-taknya, tapi dari Dewa juga nggak berhenti untuk nge-covernya bagus banget gitu. Bener banget ini, dan ya ini yang menjadi menjadi PR tersendiri. Tadi kembali lagi tadi kita bahas ya, dimana kurangnya CC yang dipunyai oleh Arcangel Divine membuat kesulitan banget mereka untuk bisa meng-counter dari seorang Zukanya untuk loncat-loncat. Richard juga susah di-counter, dan ya ini menjadi PR tersendiri, dan ini benar-benar winning conditionnya buat Arcangel adalah ya maju ke late game di sana. Karena untuk di early mid memang pasti Dewa itu bakal lebih unggul banding Arcangel Divine ya. Atau Archangel harus ngandelin mistake dari Dewa. Cuman dari sini Dewa juga mainnya terlalu rapi sih. Dia belum bikin mistake yang benar-benar jadi ancaman gitu untuk Dewa. Ya betul banget, artinya memang dari Arcangel pun juga tadi kalau kita lihat pun juga dia susah juga ya untuk nge-pick up satu pemain, karena dari Dewa sendiri karena mungkin ya mereka karena udah unggul juga, jadi mereka tinggal fokus untuk rapet aja karena mereka tahu Arcangel nggak bisa tadi seperti yang Aldi bilang ya, nggak bisa tuh ditinggal sendiri, harus fokus ke satu lane aja, sehingga dari Dewa Esports pun juga mereka merasa kayak ya udah mereka juga nggak perlu terlalu maju-maju, kita tunggu bareng-bareng baru maju ke depan bareng-bareng, dan itu yang nampaknya susah buat di-counter oleh Arcangel Divine nih. Dan ini ya kembali lagi belum menutup winning condition buat Arcangel Divine, tapi harus sangat sabar ya. Benar, harus bisa ngandelin mistake dari Dewa United juga. Cuman ini Enix makin menjadi farming ya sih sebenarnya. Agak bahaya juga buat Archangel karena Elandor itu kalau misalkan kita lihat itu Elandor tuh kalah sama Lavil gitu sebenarnya. Kalah range gitu loh, sama kalah damage per second-nya. Bener. Dan ya kembali lagi ya, ini mungkin ya kembali lagi ini menjadi PR tersendiri di mana mereka memang butuh banget badan dari sini dari Arcangel untuk bisa menangkis lah paling nggak sini serangan-serangan dari Casey misalnya dengan Emily-nya, Asherity dengan Zuka dan Invisalign pun juga yang nggak ada gangguan juga karena Arcangel yang nggak bisa ngapa-ngapain juga. Dia benar-benar bermain safe house, sementara sini dari arah bottom lane dari seperti apa mencoba sendirian dan Thor coba diambil di sini, akhirnya berhasil didapatkan Thor bawahnya sementara tapi berapa masih tanky banget, alot banget, Cataclysm, Connect arah 3 dan tidak bisa dapat berapa-nya. Oh no, Wirau harus tumbang oleh Enix. Ntar Silan juga dari Buffer hampir tertumbangkan juga di sana oleh seorang Enix. Silan dari Senko di Uber sama Zukanya, dan ini gak bagus tapi gak masalah. Albion masih dapat satu main dari seorang Enix dan dibayarkan tapi dengan Buffer secara tumbang, dan ini di Uber sampai ujung dunia. Senko gak bisa lolos dari kejaran sang panda, dikejar terus sampai dia mati. Benar banget. Tadi dari Aromen bagus ya, dia masih bisa nge-pick off satu player dan juga itu player yang penting banget buat tim Dewa yaitu Enix. Kalau seandainya Enix di sini hidup kayak tower bakal hancur sih. Cuman karena Enix mati agak ketahan sebenarnya ini untuk ngambil tower si Dewa. Banget ya, cuma kita sini pakai dari Dewa tidak seperti itu dampaknya karena mereka pede buat masuk, tapi Asyority hati-hati di sana dan masih bisa sini untuk main towernya. Sementara kalau kita lihat juga dari Senko tadi masih bertahan sebentar dari Wirau, menahan lagi dari bottom lane ya masih bisa, tapi objektif ya di satu persatu bertumbangkan, bahkan tower atas udah tinggal sedikit lagi berhasil dihancurkan oleh Dewa United Esports, dan ini semakin jauh di sini dari segi objektivitasnya dan Dewa semakin menguasai untuk di game pertama ini, Aldi.
Gue makin kesini makin lebih seneng ngelihat omennya sih dari Archangel sih. Oke. Kayaknya menurut gue yang bakal bisa ngerubah keadaan game ini tuh omennya nanti. Ketika Yeah. omennya bisa pick off. Masih ada Mark Rubber tapi dia nggak bisa karena Padar tumbang di sana. Ntar si lain di sini dari Obeda menangkap dia serang Casey tapi tidak sakit. Oh, Casey-nya alat Double banget trouble. Aldi. Ntar dikena si lain. Fortune Rafi yang backup dengan Mark Danter dikeluarkan juga di sana dan tacinya dari seorang Boomer akan diuber. Asyik, Kali ini sang panda Asyik. datang menghampiri karena Boomers nggak bisa lolos Anda dan Taci harus tumbang juga dan kita bakal melihat Dark Lord Slot Layer diambil oleh Dewa United Esports-nya Aldi. Oke Liga, tadi dari arah omennya dia udah bagus banget ya, Iya, iya. udah ngasih ancaman banget gitu Bener. kayak Emily. Cuman dia terlalu alot karena masih ada ultimate juga dan bisa nge-buy time yang lama banget sampai teman-temannya datang untuk nge-backup si Emily-nya gitu. Bener. Dan akhirnya tim Archangel harus kehilangan satu player ya, ada movers harus hilang dan dari situ Dewa United langsung ngandelin dengan mengambil Dark Lord Slayer. Betul banget sih dan wah ini benar aja dan langsung seperti biasa kita lihat ini dan Kotera kan langsung dikirim aja ke arah mid dan kalau kita lihat Kotera coba kecilan juga masih bertahan untuk kata Klesam Kode Kara 3 bagus banget ini double trouble tank sekali nggak mengenai siapa cuma nggak jadi masalah Casey pun juga langsung menjadi yang terdepan pede banget Aldi maju di depan gocek ke sana nggak masalah karena tadi Casey pun juga kalau kita lihat digebuk 4 juga nggak sakit ini dari Emily-nya. Jadi benar-benar kacau banget ini dan kita lihat ini mid ya akan coba ditembusin. Dia tidak peduli dengan hero, dia peduli dengan objektif ya pastinya. Dia nggak akan peduliin hero-nya nggak bakal ditabok juga. Dia akan lebih fokus ke arah creep tapi kita sini. Coba dijaga juga 5 di mana dalam biar masih terdepan untuk menahan diri. Tapi Casey berapa ya? Mark Danter dikeluarkan juga di sana. Dan coba tahu dari Wirau sakit banget. Dan dapat trouble connect ke arah Wirau dan ini akan maju ke arah base ya dan Edik hampir berdua seorang Wirau dapat sebentar tumbang oleh Casey. Di sisi lain dari Senko pun juga dapat terumbangkan. Movers udah gak bisa berapa lagi. Terlalu sakit damage outputnya. Dan ini ace buat Dewa United Esports dan 1 karena Dewa United Esports unggul atas Archangel Divine. Nah, stray buat Archangel Divine dia benar